Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Rahmatullah dari Fakultas Hukum semester 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-6 tentang hubungan sebab akibat kausalitas. Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipertanggungjawabkan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non, teori syarat mutlak. Berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibat akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya bertanggung jawab pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Yang ketiga, teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama adekuat untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar. Biasanya pengalaman manusia pada umumnya dan